Dulu, hidup Erlangga hanya tentang merawat unta di gurun Arab. Tangannya kasar, nasibnya biasa saja, hingga sebuah wasiat mengubah segalanya. Harta melimpah, dan 4 wanita yang tak pernah ia duga. Akankah ia menemukan takdirnya? Atau justru terjebak dalam badai yang lebih besar dari pasir gurun itu sendiri? Di sebuah desa terpencil yang diselimuti oleh debu dan kemiskinan di jantung Pulau Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Erlangga. Usianya baru menginjak 25 tahun. Namun beban hidup telah mengukir garis-garis kekhawatiran di wajahnya yang sebenarnya masih terlihat lugu. Setiap pagi, ketika embun masih menempel di dedaunan dan ayam jago baru saja memulai seruan pertamanya, Erlangga sudah berdiri di ambang pintu gubuk reot mereka, menatap hamparan sawah kering yang tak lagi menjanjikan apa-apa. Keluarganya, yang terdiri dari kedua orang tua yang semakin renta dan 3 adik perempuan yang masih bersekolah, menggantungkan seluruh asa pada pundaknya. Ayahnya, seorang petani paruh baya yang tubuhnya kian dimakan usia dan penyakit, tak lagi sanggup menggarap ladang. Ibunya, dengan jari jemari keriput dan punggung membungkuk, hanya bisa pasrah menganyam tikar pandan yang hasilnya tak seberapa untuk menyambung hidup. Erlangga merasa sesak. Napasnya terasa berat setiap kali melihat sorot mata penuh harap dari adik-adik Nia yang polos, menanyakan kapan mereka bisa memiliki seragam baru atau sepatu yang tidak berlubang. Suatu sore yang terik, setelah seharian membantu tetangga di ladang dan hanya mendapatkan upah yang pas-pasan untuk makan malam, Erlangga duduk termangu di beli-beli bambu di depan rumah. Angin yang berembus membawa serta aroma tanah kering dan keputusasaan. Sebuah iklan lowongan pekerjaan yang ditempel di papan pengumuman balai desa menarik perhatiannya. Lowongan itu bertuliskan, dibutuhkan tenaga kerja Indonesia untuk Arab Saudi, khusus perawat unta. Gaji menggiurkan, hatinya berdesir. Sebuah percikan harapan yang sudah lama padam, kini menyala kembali. Arab Saudi, tanah para nabi, tanah yang jauh, asing dan penuh misteri. Namun, di matanya, Arab Saudi juga adalah pintu gerbang menuju perubahan, jembatan menuju masa depan yang lebih baik bagi keluarganya. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak, ia mengutarakan niatnya kepada kedua orang tuanya. Ibunya terisak, memeluknya erat, tak sanggup membayangkan putranya akan sejauh itu. Ayahnya, dengan suara serak yang dipenuhi kebanggaan dan kekhawatiran, akhirnya mengangguk setuju. Mereka tahu, ini adalah satu-satunya jalan. Dengan menjual sepetak tanah warisan yang tersisa dan meminjam sana-sini dari kerabat, Erlangga berhasil mengumpulkan biaya pemberangkatan. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Pesawat yang membawanya melaju menembus awan, menjauh dari hijaunya kampung halaman, menuju hamparan kuning keemasan. Setibanya di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, udara panas menyengat langsung menyambutnya. Jauh berbeda dengan kelembaban tropis yang selama ini ia kenal. Debu beterbangan di mana-mana, langit biru jernih tanpa awan meluas tak terbatas. Dan bangunan-bangunan megah berdiri angkuh di tengah gurun. Erlangga merasa seperti dilempar ke dunia yang sama sekali berbeda. Sebuah dimensi lain yang tak pernah. Ia dijemput oleh seorang agen yang berbicara bahasa Arab dengan aksen cepat. Mengangguk-angguk saja, meski tak mengerti sepenuhnya. Mobil pickup yang mereka tumpangi, melaju membelah jalanan padang pasir yang lengang, meninggalkan gemerlap kota di belakang. Semakin jauh, pemandangan berubah menjadi bukit-bukit pasir yang bergelombang. Diselingi oleh beberapa pohon kurma yang berdiri tegak, beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah kompleks peternakan unta yang luas. Aroma khas kotoran unta dan debu gurun langsung menyergap indera penciumannya. Di sana, Erlangga bertemu dengan Sheikh Hamdan bin Faisal Al-Harthi, majikannya. Sheikh Hamdan adalah seorang pria paruh baya, dengan sorot mata yang teduh namun penuh wibawa, janggutnya yang putih terawat rapi, wajahnya memancarkan ketenangan seorang yang terpandang. Ia menyambut Erlangga
dengan anggukan ramah, mempersilakannya duduk di majelis sederhana yang terbuat dari tenda kain tebal, menawarkan teh hangat yang beraroma rempah. Meskipun komunikasi awal hanya melalui isyarat dan beberapa kata kunci bahasa Arab yang dibantu oleh seorang penerjemah yang tidak selalu ada, Erlangga merasakan kebaikan dari sorot mata Syekh. Erlangga ditunjukkan tempat tinggalnya. Sebuah kamar kecil di dekat kandang unta, sederhana namun bersih. Dengan kasur tipis dan lemari, ia juga diperkenalkan dengan Antayingta yang akan menjadi tanggung jawabnya. Puluhan ekor unta yang gagah, beberapa di antaranya memiliki punuk tunggal, yang lain memiliki punuk ganda, semuanya dengan sorot mata yang tenang dan penuh misteri. Masa-masa awal adalah sebuah ujian berat. Panasnya gurun yang menyengat di siang hari, dinginnya menusuk tulang di malam hari, semuanya terasa asing di kulitnya. Bahasa menjadi penghalang utama. Erlangga seringkali merasa bingung, frustrasi, dan terkadang kesepian yang menusuk. Ia merindukan masakan ibunya, tawa adik-adiknya, dan kehangatan kampung halamannya yang damai. Ada saat-saat ia ingin menyerah, ingin membuang semua impian dan pulang. Namun, setiap kali kerinduan itu datang, ia akan memejamkan mata, membayangkan wajah keluarganya, dan mengingat janji yang telah ia buat kepada dirinya sendiri. Ia akan bertahan. Ia akan bekerja keras. Ia akan membawa pulang keberhasilan. Dengan tekad yang membaja, Erlangga mulai belajar. Ia mengamati pekerja-pekerja lain, menirukan gerakan mereka, mencoba memahami setiap kata yang diucapkan Syekh Hamdan. Ia tidak hanya merawat unta, tetapi juga mulai mempelajari setiap detail tentang makhluk gurun itu. Dari kebiasaan makan, hingga cara mereka berinteraksi. Setiap hari adalah pelajaran baru. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Gurun yang gersang dan keras itu, perlahan, mulai mengukir pribadinya, membentuk dirinya menjadi sosok yang lebih kuat dan tangguh. Ia tahu, di tanah asing ini, hanya kerja keras dan ketulusan yang akan membawanya pada takdirnya. Ia tidak tahu takdir seperti apa yang menantinya, namun ia yakin Tuhan tidak akan mengkhianati usaha keras hambanya. Ia akan terus menjejakkan kakinya, satu langkah demi satu langkah, di atas butiran pasir yang tak berujung, menuju sebuah harapan yang belum jelas bentuknya. Matahari di gurun Arab Saudi tak pernah kompromi. Sinarnya yang membakar kulit selalu menjadi pertanda dimulainya hari kerja Erlangga. Bahkan sebelum fajar menyingsing sepenuhnya, rutinitasnya terbentuk begitu saja, mengikat dirinya dengan irama kehidupan di peternakan unta Syekh Hamdan. Setiap pagi, sebelum suara azan subuh menggema dari musola kecil di sudut kompleks, Erlangga sudah terjaga, membersihkan diri seadanya, dan mengenakan pakaian kerjanya yang sederhana, namun selalu ia pastikan bersih. Ia tidak pernah mengeluh tentang dinginnya air di pagi buta, atau panasnya pasir yang menusuk telapak kakinya yang tertutup sepatu tipis. Dalam benaknya, setiap tetesan keringat adalah investasi. Setiap rasa lelah adalah tabungan untuk masa depan yang lebih cerah bagi keluarganya di kampung halaman. Tugas utamanya adalah merawat unta, makhluk gurun yang gagah dan penuh keunikan. Erlangga belajar banyak tentang mereka. Ia memulai hari dengan memeriksa kondisi setiap unta di kandang yang luas. Ia memperhatikan detail terkecil. Apakah ada yang tampak lesu? Apakah ada luka di kaki atau tubuh? Dan apakah mereka menunjukkan tanda-tanda penyakit? Dengan sabar, ia akan membersihkan kandang-kandang yang kotor, menyekop tumpukan kotoran unta yang menggunung, memastikan alas tidur mereka tetap kering dan nyaman. Udara seringkali dipenuhi debu dan aroma khas unta. Namun, Erlangga tak peduli. Ia bekerja dengan ritme yang stabil, tanpa tergesa-gesa, namun tanpa berhenti sedikit pun. Seolah setiap unta adalah bagian dari keluarganya sendiri yang harus ia jaga. Setelah membersihkan kandang, tiba saatnya memberi makan. Erlangga akan mengangkut kareng-kareng pakan berisi kurma kering, biji-bijian, dan rumput kering ke setiap palungan. Ia tidak hanya menuangkan makanan begitu saja,
tetapi juga memastikan setiap unta mendapatkan jatah yang cukup. Mengawasi apakah ada unta yang mendominasi atau unta yang lebih kecil terabaikan. Kadang, ia akan mengusap lembut leher unta yang tampak murung atau berbisik pelan, seolah sedang berkomunikasi dengan mereka. Awalnya, ia canggung, takut akan ukuran unta yang besar. Namun, seiring berjalannya waktu, Erlangga menemukan bahwa unta adalah makhluk yang cerdas dan sensitif. Mereka mengenali suaranya, langkah kakinya, bahkan sentuhannya. Beberapa unta jantan yang awalnya galak, kini akan menundukkan kepala mereka saat Erlangga mendekat, seolah menyambut kehadirannya. Ikatan tak terucap pun mulai terjalin. Tidak hanya urusan makan dan kandang, Erlangga juga bertanggung jawab untuk memandikan unta secara berkala, terutama unta-unta yang akan diikutkan dalam perlombaan atau dijual. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra dan kesabaran. Ia akan menyiram tubuh besar mereka dengan air menikot bulu-bulu kasar hingga bersih dan memastikan tidak ada parasit yang menempel. Di bawah terik matahari, tubuh Nia basah, kuyup oleh keringat dan air. Namun senyum tipis seringkali tersungging di bibirnya saat melihat anta-anta itu tampak lebih segar dan nyaman. Ia juga belajar cara mengenali tanda-tanda dehidrasi pada unta di tengah gurun yang panas, dan bagaimana memberikan pertolongan pertama jika ada yang sakit atau terluka. Sebuah pengetahuan yang sangat berharga di lingkungan itu. Dedikasi Erlangga tak luput dari perhatian Syekh Hamdan. Pria parubaya itu seringkali mengamati Erlangga dari kejauhan. Sorot matanya tajam, namun meneduhkan. Syekh Hamdan adalah seorang yang sangat menghargai kerja keras dan ketulusan. Ia telah mempekerjakan banyak TKI sebelumnya, namun belum pernah menemukan seseorang yang merawat anta-antanya dengan kasih sayang sebesar Erlangga. Suatu siang, Syekh Hamdan menghampiri Erlangga yang sedang membersihkan kandang dengan telaten. Erlangga, panggilnya dalam bahasa Arab yang fasih, membuat Erlangga terkejut dan segera berdiri tegak. Bagaimana kabarmu? Pekerjaanmu sangat baik. Unta-untaku terlihat lebih sehat dan bahagia sejak kau di sini. Erlangga, yang masih terbatas dalam bahasa Arab, hanya bisa tersenyum dan mengangguk, mengucapkan, "Alhamdulillah, Syekh." Perkataan itu, meski singkat, menjadi penambah semangat yang luar biasa bagi Erlangga. Ia merasa dihargai, usahanya dilihat, merasa ada potensi. Syekh Hamdan mulai memberikan kesempatan kepada Erlangga untuk belajar lebih banyak. Ia mengajari Erlangga beberapa frasa penting dalam bahasa Arab, perlahan namun pasti. Erlangga pun menunjukkan inisiatif yang luar biasa. Setiap malam, setelah semua pekerjaan usai, saat pekerja lain beristirahat atau bercengkrama, Erlangga akan mengambil kamus kecil yang ia bawa dari Indonesia dan buku-buku dasar bahasa Arab yang diberikan Syekh. Belajar menghafal kosakata, mencoba merangkai kalimat, dan berlatih berbicara dengan pekerja lain. Ia ingin memahami apa yang dikatakan majikannya. Ingin bisa berkomunikasi tanpa hambatan. Kebutuhan untuk bertahan hidup dan keinginan untuk berkembang menjadi pemicu semangat belajarnya. Ia juga mulai membantu Syekh dalam urusan-urusan kecil yang tidak berkaitan langsung dengan unta, seperti mengantarkan dokumen ke kota atau membeli beberapa kebutuhan peternakan. Ia selalu siap sedia, tidak pernah menolak, dan selalu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Perlahan, Erlangga mulai merasakan perubahan dalam kehidupannya. Bukan hanya soal penguasaan bahasa yang semakin baik, melainkan juga kenyamanan yang ia rasakan. Syekh Hamdan memberinya jatah makanan yang lebih baik, pakaian yang lebih layak, dan sedikit tambahan gaji yang Erlangga tabung dengan cermat untuk dikirimkan kepada keluarganya. Ia tidak lagi merasa terlalu asing atau terasing. Gurun yang tadinya terasa menakutkan, kini mulai terasa seperti rumah kedua. Udara panas dan debu tidak lagi begitu mengganggu, dan suara unta di malam hari kini terdengar seperti melodi yang menenangkan. Ia tahu, ia belum mencapai tujuannya. Namun, setiap langkah kecil ini adalah bukti
bahwa kerja kerasnya membuahkan hasil. Erlangga telah berhasil menancapkan dedikasi di padang pasir yang keras. Dan dedikasi itu kini mulai memekarkan tunas-tunas harapan. Siap untuk tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia telah membuktikan bahwa di tengah keterbatasan, ketulusan dan ketekunan adalah modal utama untuk mengubah nasib. Ia menatap bintang-bintang di langit gurun yang gelap gulita, berdoa dalam hati, memohon kekuatan dan bimbingan untuk terus melangkah. Tak tahu bahwa takdir tengah menanti di tikungan jalan, siap untuk mengubah segalanya. Waktu berputar begitu cepat, seolah pasir gurun yang diterbangkan angin kencang. Tak terasa setahun penuh telah berlalu sejak Erlangga pertama kali menjejakkan kakinya di tanah asing ini. Bulan-bulan yang telah terlewati tidak hanya mengukir pengalaman baru di benaknya, tetapi juga membentuk dirinya menjadi pribadi yang jauh lebih matang dan tangguh. Tubuhnya kini lebih kekar, kulitnya lebih gelap terbakar matahari, namun sorot matanya justru memancarkan ketenangan dan keyakinan yang dulu tak pernah ia miliki. Bahasa Arab yang dulunya terasa seperti rangkaian huruf dan suara asing, kini mulai mengalir lancar dari bibirnya, meski dengan aksen Indonesia yang kental. Ia mampu berkecap-kecap dengan para pekerja lain. Bahkan terkadang menjadi penerjemah dadakan saat ada tamu yang datang ke peternakan. Erlangga telah melewati masa-masa adaptasi yang sulit. Ia telah membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar tenaga kerja biasa, melainkan seseorang yang memiliki dedikasi dan integritas yang luar biasa. Kepercayaan Syekh Hamdan kepadanya tumbuh kian tebal. Tak sekadar kepercayaan antara majikan dan pekerja, melainkan sebuah ikatan yang lebih dalam. Seperti hubungan seorang ayah kepada putranya. Syekh Hamdan, yang biasanya begitu hati-hati dan jarang sekali menunjukkan emosi, kini seringkali tersenyum hangat saat melihat Erlangga. Ia mulai memanggil Erlangga dengan nama panggilan yang lebih akrab, "Ya Erlangga," diiringi senyum yang tulus. Tanggung jawab yang diberikan kepada Erlangga pun semakin besar, melampaui tugas-tugas merawat unta. Syekh Hamdan mulai mempercayakan Erlangga untuk mengelola persediaan pakan unta yang jumlahnya tidak sedikit. Ini bukan hanya soal mengangkut karung, melainkan juga menghitung jumlah yang dibutuhkan, memesan dari pemasok, dan memastikan kualitasnya terjaga. Sebuah tugas yang membutuhkan ketelitian dan kejujuran, dua hal yang dimiliki Erlangga sepenuhnya. Bahkan, Syekh Hamdan juga mulai melibatkan Erlangga dalam pengawasan unta secara lebih detail, terutama antanta bibit unggul, atau antanta, yang akan diikutkan dalam perlombaan. Erlangga diajari cara mengenali unta yang sakit dengan cepat, tanda-tanda awal kehamilan pada unta betina, bahkan cara melakukan perawatan sederhana untuk luka-luka kecil. Syekh Hamdan seringkali mengajak Erlangga berkeliling peternakan bersamanya, di atas mobil bak terbuka, sambil menjelaskan berbagai hal tentang manajemen peternakan unta, tips merawat hewan, hingga seluk-beluk bisnis jual-beli unta yang memiliki nilai fantastis di pasar Arab Saudi. Erlangga menyerap setiap informasi bagai spons, mencatatnya dalam benak, tak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, pengetahuan ini akan sangat berguna. Sebagainya, ia tidak hanya belajar tentang unta, tetapi juga tentang bagaimana mengelola sebuah aset besar dengan kebijaksanaan. Lebih dari itu, Syekh Hamdan bahkan mulai meminta bantuan Erlangga untuk urusan-urusan kecil rumah tangga yang bersifat pribadi. Misalnya, mengantarkan surat penting ke bank di kota, menjemput beberapa barang dari pasar, atau bahkan terkadang diminta mengawasi kebun kurma pribadi milik Syekh saat ia sedang pergi keluar kota. Ini adalah tanda kepercayaan yang sangat besar, mengingat Syekh Hamdan memiliki banyak kerabat dan pekerja lain yang sudah lebih lama mengabdi. Namun, entah mengapa, ia merasa lebih nyaman dan yakin menyerahkan tugas-tugas ini kepada Erlangga. Erlangga selalu menjalankan setiap amanah dengan penuh tanggung jawab, tak pernah sedikit pun menyalahgunakan kepercayaan itu. Ia selalu kembali dengan laporan yang jujur dan detail. Bahkan jika ada masalah kecil sekalipun, ia akan menyampaikannya tanpa ditutup-tutupi.
Kejujurannya adalah mata uang paling berharga yang ia miliki di tanah asing ini. Kecerdasan praktis Erlangga juga semakin terlihat. Suatu ketika, sistem irigasi di peternakan mengalami kerusakan yang cukup parah, menyebabkan pasokan air ke kandang unta terhambat. Para teknisi dari kota membutuhkan waktu berhari-hari untuk datang dan memperbaikinya. Melihat kondisi itu, Erlangga tidak tinggal diam. Ia mencoba mengingat pelajaran dari masa kecilnya di kampung, di mana ia sering melihat ayahnya memperbaiki pompa air sederhana dengan peralatan seadanya. Dan bermodalkan logika serta sedikit keberanian, Erlangga mencoba memperbaikinya sendiri. Butuh waktu seharian penuh di bawah terik matahari, dengan tangan kotor dan tubuh berlumur lumpur. Namun, akhirnya ia berhasil. Air kembali mengalir deras. Syekh Hamdan, yang mendengar kabar ini dari para pekerja lain, datang langsung menemuinya. Sorot matanya dipenuhi kekaguman dan rasa terima kasih. "Engkau ini benar-benar luar biasa, Erlangga," katanya tulus, seraya menepuk bahu Erlangga dengan bangga. "Aku beruntung memilikimu di sini." Peristiwa itu semakin memperkuat posisi Erlangga di mata Syekh Hamdan. Sejak saat itu, Erlangga tak lagi merasa sebagai pekerja yang hanya diperintah. Ia merasakan dirinya menjadi bagian integral dari keluarga besar Syekh Hamdan. Meskipun ia tahu statusnya tetaplah seorang TKI, ia kini tinggal di kamar yang sedikit lebih luas dan nyaman, makan bersama pekerja-pekerja inti lainnya, dan gajinya pun meningkat drastis. Sebagian besar uang itu ia kirimkan ke Indonesia, membuat senyum bahagia terpancar di wajah orang tua dan adik-adiknya. Mereka tak henti-hentinya berdoa untuknya, dan Erlangga tahu semua pengorbanannya tidak sia-sia. Dalam keheningan malam, di bawah hamparan bintang-bintang gurun yang bertaburan bak permata, Erlangga seringkali merenung. Ia mengingat kembali bagaimana ia dulu datang ke sini dengan tangan hampa, penuh keraguan dan ketakutan. Kini, ia merasakan secercah ketenangan batin yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia telah menemukan tempatnya, ia telah menemukan kepercayaan, dan ia telah menunaikan sebagian janjinya kepada keluarga. Hidup di gurun, jauh dari hingar-bingar kota, mengajarkan Erlangga tentang kesederhanaan dan ketulusan. Hubungannya dengan Syekh Hamdan telah memberinya pelajaran berharga tentang integritas, kesabaran, dan makna sebuah amanah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun ia percaya, dengan kerja keras dan ketulusan hati, ia bisa menghadapi segala rintangan yang mungkin datang. Erlangga memejamkan mata, membiarkan angin gurun menyentuh wajahnya, merasakan kedamaian yang perlahan menyelimuti hatinya. Sebuah kedamaian yang ia peroleh dari sejuta kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Kehidupan di peternakan unta Syekh Hamdan telah menemukan ritmenya sendiri. Sebuah harmoni yang tercipta dari dedikasi Erlangga dan kebijaksanaan sang majikan. Namun, di tengah ketenangan yang mulai terasa seperti rumah, sebuah bayangan gelap mulai membentang, perlahan namun pasti menelan keceriaan yang ada. Kesehatan Syekh Hamdan, yang selama ini tampak begitu bugar dan penuh semangat, mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan yang mengkhawatirkan. Awalnya, hanya batuk-batuk ringan yang sering disertainya dengan lambaian tangan, menepis kekhawatiran. Siapa Pan? Namun, seiring waktu, batuk itu berubah menjadi serak dan lebih sering. Napasnya terdengar berat, dan langkah kakinya yang dulu tegap, kini mulai melambat. Seringkali diiringi dengan desahan lelah. Erlangga adalah salah satu orang pertama yang menyadari perubahan ini. Sebagai sosok yang kini sangat dekat dengan Syekh, ia menghabiskan banyak waktu bersamanya, mengantarkan makanan, menemani berkeliling peternakan, atau sekadar berbincang di sore hari. Ia melihat bagaimana Syekh Hamdan yang dulunya penuh energi, kini seringkali duduk terdiam, tatapannya kosong, seolah ada beban berat yang membebani pikirannya. Nafsu makannya berkurang drastis, dan senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini menjadi langka. Meskipun keluarga Syekh telah memanggil dokter terbaik dari kota, hasil pemeriksaan medis tak kunjung memberikan kabar baik. Penyakit yang menggerogoti
Tubuh Syekh Hamdan ternyata adalah sesuatu yang serius dan progresif, mengancam setiap organ vitalnya. Melihat kondisi Syekh yang semakin memburuk, Erlangga secara otomatis mengambil peran yang lebih dari sekadar pekerja. Ia menjadi perawat pribadi, pendamping setia, dan pendengar yang sabar. Setiap pagi, sebelum memulai tugas-tugas merawat unta, Erlangga akan memastikan Syekh Hamdan telah minum obatnya, mempersiapkan sarapan ringan yang mudah dicerna, dan membantunya duduk dengan nyaman di majelisnya. Ia juga menemani Syekh selama pemeriksaan dokter, mendengarkan setiap instruksi dengan saksama, dan berusaha keras memahami istilah medis yang rumit, demi memastikan Syekh mendapatkan perawatan terbaik. Dalam hati, Erlangga merasakan kepedihan yang mendalam. Ia telah menganggap Syekh Hamdan sebagai figur ayah di tanah asing ini. Seseorang yang telah memberinya kesempatan, kepercayaan, dan harapan. Melihat beliau menderita adalah sebuah siksaan batin yang tak tertahankan. Kekhawatiran juga menyelimuti seisi rumah Syekh Hamdan. Keempat istrinya Fatimah, Khadijah, Zainab, dan Aisyah masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap penyakit suami mereka. Fatimah, istri tertua dan paling dihormati, tampak tegar di luar namun seringkali terlihat meneteskan air mata di balik cadar. Khadijah, yang lebih muda dan cenderung praktis, mulai sibuk mengurus administrasi dan keuangan keluarga, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Zainab, yang dikenal dengan sifatnya yang lebih emosional, seringkali terlihat cemas dan seringkali mengeluh tentang nasib. Sementara Aisyah, yang termuda, cenderung lebih pendiam dan hanya mengikuti arahan dari istri-istri lainnya. Sesekali matanya menatap Erlangga dengan pandangan penasaran yang sulit diartikan. Kerabat-kerabat jauh Syekh, seperti keponakan dan sepupu, juga mulai berdatangan ke kediaman, bukan hanya untuk menjenguk, melainkan juga untuk membantu mengurus beberapa hal, dengan tatapan mata yang seringkali menunjukkan perhitungan di balik tirai kekhawatiran. Erlangga menyaksikan semua dinamika ini dari dekat, memahami betapa kompleksnya hubungan dalam keluarga Arab yang besar dan terpandang. Ia melihat intrik-intrik kecil, bisik-bisik di sudut ruangan, dan ketegangan yang kadang terselubung di balik keramahan. Semakin hari, kondisi Syekh Hamdan kian menurun. Suatu sore, saat Erlangga sedang menemaninya di majelis, Syekh tiba-tiba meminta Erlangga mendekat. Suaranya serak dan sangat pelan, namun tatapannya masih menunjukkan ketajaman yang luar biasa. "Erlangga," bisiknya, "aku tahu waktuku tidak lama lagi. Aku sudah tua dan sakit-sakitan. Aku ingin kau tahu, aku sangat berterima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku. Kau adalah anak yang baik, lebih dari sekadar pekerja." Erlangga tidak bisa menahan air matanya yang jatuh. Ayah bisa memegang tangan Syekh yang kurus dan dingin, mengangguk, dan berusaha menahan isakannya. "Jangan bicara begitu, Syekh. Anda akan sembuh," Erlangga berbisik. Meskipun ia tahu itu adalah sebuah harapan yang tipis. Dalam minggu-minggu terakhirnya, Syekh Hamdan menjadi semakin sibuk dengan persiapan. Ia seringkali memanggil pengacara pribadinya, seorang pria parubaya bernama Tuan Jasser, untuk datang ke rumah. Mereka akan berdiskusi panjang lebar di ruang kerja Syekh, terkunci rapat. Syekh juga sering meminta Erlangga untuk mengambilkan beberapa dokumen penting dari brankas pribadinya. Dokumen-dokumen yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Erlangga tidak tahu apa isi dokumen-dokumen itu, hanya melihat tumpukan surat tanah, saham perusahaan, dan berkas-berkas keuangan yang tebal. Ia juga beberapa kali mendengar nama Erlangga disebutkan dalam percakapan Syekh dengan pengacara. Namun ia terlalu sopan untuk bertanya, dan menganggapnya hanya sebagai arahan terkait tugas-tugas kecil. Syekh Hamdan juga menghabiskan lebih banyak waktu dengan keempat istrinya, kadang secara individu, kadang secara bersamaan, sebuah kebiasaan yang jarang ia lakukan sebelumnya. Ada aura kesedihan, namun juga keteguhan di wajah Syekh. Setiap kali ia selesai berbicara dengan pengacara atau ia seolah sedang merapikan lembar-lembar terakhir kehidupannya, memastikan tidak ada yang terlewat. Erlangga, dengan segala kepolosannya, hanya fokus pada merawat Syekh
dengan sebaik mungkin. Ia memastikan Syekh selalu nyaman, mendapatkan makanan yang cukup, dan obat-obatan diminum tepat waktu. Ia menepis segala pikiran buruk, berharap mukjizat akan datang, dan Syekh akan sembuh, seperti sedia kala. Ia tidak pernah sedikit pun membayangkan bahwa segala persiapan yang dilakukan Syekh Hamdan, segala dokumen yang ia pegang, dan segala percakapan rahasia itu akan berujung pada sebuah wasiat yang tak hanya mengubah nasib Syekh Hamdan yang akan wafat, tetapi juga mengubah takdir Erlangga, seorang perawat unta yang setia selamanya. Bayangan penyakit yang melingkupi kediaman Syekh Hamdan perlahan-lahan beralih menjadi bayangan masa depan yang sama sekali tak terduga. Sebuah baru yang siap terbuka dengan segala kejutan dan tantangan yang tak terhingga. Udara di peternakan unta Syekh Hamdan pagi itu terasa begitu berat, seolah menggantungkan ribuan ton kesedihan di setiap sudutnya. Langit biru gurun yang biasanya cerah kini tampak kelabu di mata Erlangga. Suasana duka menyelimuti setiap jengkal tanah, memadamkan riuh rendah aktivitas sehari-hari. Syekh Hamdan, sang majikan yang bijaksana dan telah menjadi figur ayah bagi Erlangga, akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di dini hari. Setelah perjuangan panjang melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya, isak tangis terdengar lirih dari bagian rumah utama, bercampur dengan lantunan doa-doa yang dipanjatkan oleh kerabat dan para penghafal Al-Quran yang telah didatangkan. Erlangga merasa dadanya sesak, air mata tak terbendung membasahi pipinya. Ia kehilangan seorang panutan, seorang pelindung, dan seseorang yang telah mengubah jalan hidupnya. Kepergian Syekh Hamdan meninggalkan lubang besar di hati Erlangga, seolah sebagian dari dirinya ikut terkubur bersama kepergian sang majikan. Ia duduk termenung di sudut, menyaksikan para kerabat hilir mudik dengan wajah murung. Sesekali, matanya menatap kosong ke arah kandang unta, tempat di mana ia dan Syekh seringkali menghabiskan waktu bersama. Beberapa hari kemudian, setelah prosesi pemakaman yang khidmat dan penuh kesedihan, seluruh keluarga besar Syekh Hamdan, termasuk keempat istrinya Fatimah, Khadijah, Zainab, dan Aisyah serta puluhan kerabat jauh dan dekat, berkumpul di majelis utama rumah Syekh. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Bisik-bisik kecil terdengar di antara para kerabat. Beberapa di antaranya tampak tidak sabar, sementara yang lain menunjukkan ekspresi cemas. Ini adalah momen pembacaan wasiat terakhir mendiang Syekh. Pengacara Syekh, Tuan Jaser, seorang pria, paruh baya dengan kacamata berbingkai emas dan setelan jas hitam yang rapi, duduk di depan, memegang map kulit tebal berisi dokumen-dokumen penting. Di sampingnya, beberapa ahli waris utama tampak duduk gelisah. Erlangga, yang tak menyangka akan diikutsertakan dalam pertemuan sepenting ini, duduk di barisan belakang, merasa canggung dan kikuk. Ia hanya berpikir kehadirannya di sana adalah sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang Syekh. Tuan Jaser memulai pembacaan wasiat dengan suara yang jelas dan tenang, mengabaikan tatapan mata yang penuh rasa ingin tahu dan ketidakpuasan dari beberapa kerabat. Awalnya, ia membacakan pembagian harta warisan yang wajar, tanah, properti, saham perusahaan, dan rekening bank yang dibagi rata kepada anak-anak Syekh, dari istri-istri yang sudah meninggal sebelumnya, dan sejumlah besar untuk keempat istrinya, serta sebagian kecil untuk amal dan kerabat jauh. Wajah-wajah di ruangan itu mulai menunjukkan ekspresi puas atau tidak puas, tergantung pada seberapa besar bagian yang mereka terima. Fatimah tampak menghela napas lega. Khadijah mencatat sesuatu di buku kecilnya, sementara Zainab dan Aisyah tampak lebih tenang. Namun, ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya ketika Tuan Jaser tiba di bagian wasiat yang ditulis dengan tangan Syekh Hamdan sendiri, di bagian paling akhir dokumen. Ia menarik napas dalam, seolah mempersiapkan diri untuk gempa yang akan datang. Dan bagian terakhir dari wasiat ini, ujar Tuan Jaser, suaranya sedikit meninggi, adalah mengenai masa depan peternakan unta, aset paling berharga yang dibangun Syekh dengan darah dan keringatnya. Syekh Hamdan bin Faisal Al-Harthi,
dalam keadaan sadar dan sehat akal pikirannya, telah memutuskan untuk menyerahkan kepemilikan penuh dan pengelolaan seluruh peternakan unta, termasuk seluruh aset dan keuntungan yang dihasilkan, kepada Erlangga. Sebuah keheningan yang memekakan telinga segera menyelimuti ruangan. Tidak ada suara, bahkan napas pun seolah tertahan. Erlangga, yang duduk di belakang, merasa seolah dunia berhenti berputar. Namanya disebut sebagai pewaris peternakan, jantungnya berdebar kencang. Darah berdesir di telinganya. Ia mencoba mencerna setiap kata, namun otaknya seolah tak mampu memproses informasi yang begitu besar dan tak terduga. Wajah-wajah di depannya berubah drastis, dari keheranan menjadi kemarahan, ketidakpercayaan, bahkan penghinaan. Beberapa kerabat berteriak protes. Tidak mungkin, ini tidak adil. Dia hanya seorang TKI, seorang asing. Tuan Jasser mengangkat tangannya, meminta ketenangan, harap tenang. Wasiat ini sah di mata hukum, ditandatangani di hadapan saksi dan notaris. Lalu, ia melanjutkan. Suaranya kembali datar namun penuh ketegasan, seolah mencoba meredakan gejolak yang mulai memuncak. Selain itu, dalam wasiat ini, Syekh Hamdan juga menyatakan sebuah permintaan khusus, sebagai bagian dari warisan dan tanggung jawab yang ia berikan kepada Erlangga, dengan mempertimbangkan kesetiaan, dedikasi, dan perhatian Erlangga selama ini, serta untuk memastikan kelangsungan dan kehormatan keluarga Syekh Hamdan, beliau mewasiatkan agar keempat istrinya, Fatimah, Khadijah, Zainab, dan Aisyah, menjadi istri sah dari Erlangga, dengan mahar dan semua hak yang dijamin sesuai syariat. Kali ini, ruangan itu benar-benar meledak, bukan hanya bisikan, melainkan raungan kemarahan, tangisan histeris, dan teriakan tidak percaya. Fatimah, Khadijah, Zainab, dan Aisyah, keempat wanita yang selama ini hanya fokus pada kesedihan mereka atas kematian Syekh, kini menatap Erlangga dengan mata melotot, penuh keterkejutan dan kemarahan. Mereka adalah wanita terpandang dari keluarga baik-baik, dan kini harus dinikahi oleh seorang bekas perawat unta dari negara jauh. Itu adalah pukulan telak bagi harga diri mereka. Erlangga, yang masih syok dengan pengumuman pertama, kini merasa seluruh darahnya mengering. Ia seperti disambar petir di siang bolong. Pewaris dan menikahi keempat istri majikannya, ini takdir yang jauh melampaui mimpi terliarnya, bahkan mimpi buruknya sekalipun. Ia menatap wajah-wajah marah yang menuduhnya dengan pandangan mata yang mengerikan. Ia merasa ingin lenyap begitu saja, menghilang dari ruangan itu, kembali ke kesederhanaan hidupnya yang dulu. Tuan Jasser dengan tenang menjelaskan bahwa Syekh Hamdan telah mengantisipasi reaksi ini dan telah menyertakan klausul yang sangat kuat dalam wasiatnya, menyatakan bahwa siapapun yang menentang atau mencoba membatalkan wasiat ini akan kehilangan seluruh hak waris mereka dan dicoret dari daftar ahli waris. Ancaman itu cukup untuk meredam sebagian besar keributan. Meskipun desisan kemarahan dan tatapan sinis masih beterbangan, Erlangga terpaku, tidak mampu bergerak. Dalam sekejap mata, kehidupannya yang dulu sederhana dan predictable berubah menjadi pusaran badai kekayaan dan tanggung jawab yang luar biasa. Ditambah lagi, dengan status baru, sebagai suami dari 4 wanita yang baru saja kehilangan suami mereka, dan yang kini menatapnya dengan campuran benci dan keputusasaan. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Sebuah babak yang akan penuh dengan tantangan, intrik, dan mungkin perjuangan untuk bertahan di tengah takdir yang sama sekali tidak ia minta. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang penuh ketidakpastian, di mana kekayaan datang bersamaan dengan beban yang tak terhingga, dan sebuah takdir yang tak terduga telah menariknya ke dalam pusaran kehidupan yang sama sekali baru. Keheningan yang mencekam setelah pembacaan wasiat itu lebih menusuk daripada teriakan kemarahan apapun. Erlangga merasa seluruh pandangan tertuju padanya. Mata-mata penuh tuduhan, kebencian,
dan keheranan. Ia berdiri kaku, seolah akar tak kasat. Mata telah mencengkeram kakinya ke lantai marmer yang dingin. Di satu sisi, ia adalah seorang pewaris kaya raya, pemilik peternakan unta terkemuka, dan sejumlah aset berlimpah yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Di sisi lain, ia adalah seorang pemuda asing, bekas perawat unta, yang kini dihadapkan pada kenyataan harus menikahi 4 wanita yang jauh lebih terhormat darinya, yang baru saja kehilangan suami mereka. Ini bukan mimpi, melainkan kenyataan pahit yang datang bersamaan dengan tumpukan harta. Reaksi para istri Syekh Hamdan adalah yang paling terasa dan paling menyakitkan. Fatimah, sang istri tertua, yang selalu bersikap anggun dan berwibawa, kini menatap Erlangga dengan sorot mata yang penuh kehancuran. Bagi Fatimah, wasiat ini adalah penghinaan terbesar bagi martabat keluarganya dan almarhum suaminya. Ia adalah pilar dalam keluarga Syekh Hamdan, dan kini ia harus pasrah dinikahi oleh seorang yang dianggapnya tidak setara. Ia tidak berteriak, tidak menangis histeris, tetapi tatapan kosongnya berbicara lebih dari 1000 kata. Seolah jiwanya telah tercabut. Ia menarik cadarnya lebih erat, seolah ingin menyembunyikan rasa malu dan sakit hatinya dari dunia. Khadijah, istri kedua, yang dikenal lebih praktis dan tegas, adalah yang pertama bereaksi secara verbal. "Ini tidak mungkin. Ini pasti ada kesalahan," teriaknya. Suaranya bergetar menahan amarah. "Ayah Syekh, tidak mungkin melakukan ini. Ini pasti tipuan kau. Kau pasti telah memengaruhinya, bukan?" tuduhnya, menunjuk jari telunjuknya ke arah Erlangga dengan berani. Wajahnya merah padam, menunjukkan betapa marahnya ia dengan keputusan yang tak masuk akal ini baginya. Khadijah adalah wanita yang cerdas dan selama ini mengelola sebagian besar urusan rumah tangga dan beberapa investasi kecil Syekh. Ia merasa terancam, bukan hanya secara status, tetapi juga secara materi, jika wasiat ini benar-benar dilaksanakan. Zainab, yang memiliki sifat paling emosional di antara para istri, tak bisa menahan isakannya. Ia tersungkur di sofa, membenamkan wajahnya di bantal, meratap tak henti. Tangisannya bukan hanya karena kehilangan Syekh, tetapi juga karena nasib yang tiba-tiba. Dinikahkan dengan seorang asing, seorang TKI, adalah pukulan telak bagi harga dirinya sebagai wanita terpandang. Ia merasa dipermalukan di hadapan seluruh kerabat dan masyarakat. Tangisannya yang pilu membuat suasana semakin mencekam, menyiratkan keputusasaan yang mendalam. Sementara itu, Aisyah, istri termuda, yang selama ini selalu pendiam dan patuh, hanya bisa terdiam mematung. Matanya melebar penuh rasa takut, menatap Erlangga seolah melihat hantu. Ia masih sangat muda, belum genap berusia 20 tahun, dan kini harus menghadapi kenyataan yang begitu berat. Ia tidak berani bersuara, hanya bibirnya bergetar, mencoba menahan tangis yang mengancam keluar. Mungkin di antara mereka, Aisyah adalah yang paling rentan, paling tidak berdaya, menghadapi badai yang baru saja menerpa. Erlangga merasa iba sekaligus terbebani melihat reaksi mereka. Ia adalah penyebab penderitaan mereka saat ini, tanpa ia inginkan. Di sisi lain, reaksi para kerabat tak kalah panas. Paman Yusuf, adik bungsu Syekh Hamdan, yang selama ini merasa paling berhak atas sebagian besar warisan, berdiri tegak dengan wajah merah padam. Ini tidak masuk akal. Ini adalah penipuan. Wasiat ini pasti palsu, atau Erlangga telah mengancam Syekh, teriaknya. Suaranya menggelegar, memenuhi ruangan. Kami akan menggugat ini di pengadilan. Tidak ada seorang asing yang bisa mengambil hak kami, ucapnya penuh ancaman. Tatapan matanya menyiratkan keserakahan dan dendam. Beberapa kerabat lain mengangguk setuju, mendukung perkataan Paman Yusuf. Mereka sudah menghitung berapa banyak harta yang seharusnya menjadi milik mereka, dan kini semuanya lenyap begitu saja, jatuh ke tangan seorang yang mereka anggap rendah. Bisik-bisik mengenai kecurangan, sihir, dan manipulasi
mulai menyebar di antara kerumunan, menciptakan gelombang ketidakpercayaan yang besar. Erlangga merasakan tekanan yang luar biasa. Beban kekayaan yang tiba-tiba datang tak terasa seperti berkat, melainkan sebuah kutukan. Ia merindukan kesederhanaan masa lalunya, di mana masalahnya hanya seputar cukup tidaknya uang untuk makan besok, atau bagaimana cara menjaga unta tetap sehat. Kini, ia harus menghadapi intrik keluarga, tuduhan serius, dan tatapan penuh kebencian dari orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Ia merasa sendirian di tengah keramaian. Pikirannya kalut, seolah semua yang terjadi adalah mimpi buruk yang tak kunjung usai. Bisakah ia bertahan? Bisakah ia mengemban amanah yang begitu berat ini? Rasa cemas mencekik napasnya, membuatnya sulit berpikir jernih. Tuan Jasir, sang pengacara, mencoba menenangkan suasana. Ia berulang kali menjelaskan keabsahan wasiat itu di mata hukum syariat dan hukum negara. Ia menunjukkan tanda tangan Syekh Hamdan yang sah, saksi-saksi yang kuat, dan juga klausul yang mengancam akan mencabut hak waris bagi siapapun yang berani menentang. Ancaman itu memang berhasil meredam kegaduhan fisik, namun tidak dengan badai emosi dan niat buruk yang berkecamuk di dalam hati para kerabat. Mereka mungkin terdiam, namun tatapan mata mereka masih menyiratkan rencana untuk menjatuhkan Erlangga. Malam itu, Erlangga tidak bisa tidur. Ia berbaring di kamar barunya yang kini terasa begitu luas dan mewah, namun kosong dari kedamaian. Ia mendengar suara isak tangis samar dari kamar-kamar istri Syekh dan bisik-bisik marah dari para kerabat yang masih berkumpul di ruang tamu. Ia tahu, perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Kekayaan dan status baru ini datang dengan harga yang sangat mahal. Harga berupa kedamaian, harga berupa penerimaan, dan harga berupa ujian tak berujung. Erlangga hanya seorang pemuda biasa, seorang TKI yang tulus, dan kini ia harus menghadapi badai intrik, kebencian, dan keserakahan yang datang dari dalam lingkaran keluarga yang baru saja ia masuki. Ini adalah awal dari puncak konflik, di mana ia harus berjuang tidak hanya untuk mempertahankan warisannya, tetapi juga untuk mempertahankan dirinya sendiri dari gelombang badai di balik kemewahan yang kini mengelilinginya. Ia harus menemukan kekuatan dari dalam dirinya, kekuatan yang bahkan ia sendiri belum tahu ia miliki. Kekayaan yang mendadak melimpah ruah bagai banjir bandang, alih-alih menjadi berkah, justru menjelma badai yang tak berkesudahan bagi Erlangga. Ia merasa seperti boneka yang ditarik ulur oleh benang tak kasat mata, terperangkap di dalam sangkar emas. Hari-harinya kini dipenuhi dengan ketegangan yang mencekik, bukan lagi deru angin gurun atau lolongan unta, melainkan bisik-bisik intrik, tatapan tajam, dan aura permusuhan yang tak pernah padam dari sekelilingnya. Ia, yang dulunya hanya seorang perawat unta yang lugu, kini harus berhadapan dengan labirin hukum yang rumit, tuntutan para kerabat yang serakah, dan, yang terberat, kebencian, serta penolakan terang-terangan dari keempat wanita yang kini resmi menjadi istrinya. Singgasana yang ia duduki terasa begitu panas. Ujian yang datang tak henti-hentinya menguji batas kemampuannya. Konflik paling meresahkan datang dari Paman Yusuf, adik bungsu mendiang Syekh Hamdan. Paman Yusuf adalah pria yang cerdik dan berpengaruh, dengan jaringan luas di kalangan pengusaha dan pejabat lokal. Ia tidak bisa menerima fakta bahwa seluruh warisan terbesar Syekh jatuh ke tangan seorang asing, seorang yang ia anggap tak lebih dari seorang pembantu. Dengan bantuan seorang pengacara licik bernama Tuan Hamzah, yang dikenal karena kemampuannya memutarbalikkan fakta, Paman Yusuf mengajukan gugatan ke pengadilan, menuduh Erlangga melakukan manipulasi dan pemalsuan wasiat. Mereka bahkan menyebarkan rumor busuk di masyarakat, menuduh Erlangga menggunakan sihir hitam untuk memengaruhi Syekh Hamdan di saat-saat terakhirnya. Fitnah itu menyebar cepat, meracuni reputasi Erlangga, dan membuatnya dipandang rendah oleh banyak orang. Persidangan demi persidangan berlangsung, menyedot waktu dan energinya. Erlangga harus menghadapi rentetan pertanyaan menjebak dari Tuan Hamzah, tuduhan-tuduhan yang tak berdasar,
dan ekspresi sinis dari para kerabat yang duduk di bangku penonton, seolah sedang menonton pertunjukan sirkus yang menyedihkan. Erlangga, dengan bekal bahasa Arab yang masih belum sempurna untuk urusan hukum yang rumit, seringkali kebingungan. Ia hanya bisa menjawab dengan jujur dan lugas, mengandalkan bimbingan dari Tuan Jasser, pengacara Syekh Hamdan, yang tulus membantunya. Tuan Jasser berulang kali menjelaskan bahwa bukti wasiat itu sangat kuat, ditandatangani di hadapan banyak saksi, dan kondisi Syekh saat itu masih sadar penuh. Namun, Paman Yusuf terus mencari celah, menggunakan argumen moral dan tradisi untuk menyerang legitimasi wasiat tersebut. Selain drama persidangan, Erlangga juga harus menghadapi 4 istrinya yang memiliki pandangan dan perasaan yang sangat berbeda tentang dirinya dan pernikahan yang dipaksakan ini. Fatimah, sang istri tertua, adalah yang paling keras kepala. Ia menolak untuk menganggap Erlangga sebagai suaminya, menjaga jarak fisik dan emosional, bahkan menolak berbicara langsung dengannya. Ia merasa ini adalah aib terbesar dalam hidupnya. Setiap kali Erlangga mencoba mendekat untuk menawarkan bantuan atau sekadar berbicara, Fatimah akan memalingkan wajah atau berlalu begitu saja, seolah Erlangga tak kasat mata. Penolakan terang-terangan Fatimah menjadi duri dalam daging bagi Erlangga, membuatnya merasa tidak dihargai dan tidak diinginkan. Khadijah memilih jalur yang berbeda. Ia tidak menolak secara langsung, melainkan secara halus mencoba mengambil kendali atas keuangan dan aset Syekh yang kini menjadi milik Erlangga. Ia berdalih ingin membantu mengelola warisan. Namun Erlangga merasakan ada motif tersembunyi di balik tawaran bantuan itu. Khadijah seringkali memberikan suran-suran yang tampak baik, tetapi jika diikuti, akan melemahkan posisi Erlangga sebagai pengelola utama. Ia juga seringkali menyebar keraguan tentang kemampuan Erlangga di mata para pekerja dan beberapa rekan bisnis Syekh, seolah ingin menunjukkan bahwa Erlangga tidak pantas memegang kendali. Ini adalah perang dingin yang lebih mematikan. Zainab, yang emosional, seringkali melampiaskan kesedihannya pada Erlangga. Ia akan menangis histeris, menyalahkan Erlangga atas kematian Syekh, meskipun tidak langsung, dan atas kehancuran hidupnya. Erlangga seringkali merasa terjebak dalam badai emosi. Zainab tidak tahu bagaimana harus menenangkan atau menghadapinya. Zainab bahkan pernah mengancam akan bunuh diri jika Erlangga tidak melepaskannya. Sebuah ancaman yang membuat Erlangga sangat tertekan. Tekanan emosional dari Zainab menguras banyak tenaganya. Yang paling tak terduga adalah Aisyah, istri termuda. Dalam kesunyiannya, Erlangga seringkali menangkap tatapan matanya yang penuh rasa ingin tahu. Terkadang ada sedikit iba. Suatu malam, di tengah kekalutan Erlangga setelah sesi persidangan yang melelahkan, Aisyah memberanikan diri mendekatinya. "Saya tahu ini sulit bagimu, Erlangga," bisiknya pelan. Suaranya lembut namun penuh ketulusan. "Tetapi Syekh Pelayau sungguh percaya padamu. Dia sering membicarakannya. Dia tahu kau jujur dan berhati baik." Kata-kata Aisyah, meskipun singkat, bagai tetesan embun di gurun yang kering, memberikan sedikit kelegaan bagi Erlangga. Ia merasa tidak sendirian. Aisyah kemudian perlahan-lahan mulai memberikan informasi kecil tentang dinamika keluarga, kebiasaan Syekh, dan bahkan beberapa kelemahan Paman Yusuf yang bisa dimanfaatkan di persidangan. Ia tidak terang-terangan bersekutu, tetapi perlahan menjadi sumber informasi yang berharga. Puncak krisis terjadi ketika Paman Yusuf menghadirkan seorang saksi palsu di persidangan, seorang mantan pekerja peternakan yang mengaku melihat Erlangga memberikan ramuan aneh kepada Syekh Hamdan sebelum kematiannya. Tuduhan ini sangat serius, mengarah pada kejahatan berat yang bisa membuat Erlangga dipenjara seumur hidup atau bahkan dihukum mati. Seluruh ruangan sidang gempar. Erlangga merasa seluruh dunia runtuh di atas kepalanya. Ia tidak punya bukti konkret untuk menyangkal, hanya kejujuran hatinya. Ia menatap Syekh Jasser dengan pandangan putus asa. Syekh Jasser juga tampak cemas, mengetahui betapa berbahayanya kesaksian palsu ini. Masa depan Erlangga
kini di ujung tanduk. Di tengah keputusasaan itu, sebuah pikiran melintas di benak Erlangga. Sebuah pelajaran yang pernah diberikan Syekh Hamdan secara tidak langsung. Syekh selalu mengajarkan untuk mengamati dan memahami kebiasaan setiap orang. Erlangga teringat sesuatu tentang saksi palsu itu. Sesuatu yang aneh dan tidak wajar dalam kebiasaannya. Ia juga teringat akan sebuah gudang kecil di peternakan yang jarang dikunjungi, tempat Syekh menyimpan beberapa barang lama. Dengan petunjuk samar dari Aisyah mengenai kebiasaan Paman Yusuf dalam memalsukan dokumen kecil di masa lalu, sebuah ide terlintas di benaknya. Ia harus membuktikan kebohongan itu. Dan ia hanya punya waktu singkat sebelum keputusan akhir pengadilan dijatuhkan. Ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Sebuah pertarungan untuk mempertahankan kehormatan, warisan, dan bahkan nyawanya.